with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Ya. Silakan duduk. Gimana hari ini perjalanannya macet gak? Macet lumayan tadi. Oke. Sebelumnya udah makan tadi? Udah. Oh udah, berarti sebelum kesini udah makan dulu ya berarti ya? Oke. Sebelumnya udah pernah konseling? Belum pernah, ini pertama kali. Oh ini pertama kali, oke. Ini biar saya jelasin dulu ya. Jadi konseling itu nanti saya akan memberi bantuan kepada Anda untuk membantu mengatasi masalah Anda, terus juga mengataskan masalah, terus juga agar bisa memahami diri sendiri juga. Terus juga kamu nggak perlu panik karena di sini nanti semua yang kamu ceritakan itu akan aman karena kami memiliki asas, yaitu pertama ada asas keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi Anda tidak perlu panik, cerita Anda akan bocor ke siapapun karena kami sudah mempunyai asas tersebut. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Raffi Rosyadi. Saya sebagai konselor di sini yang akan membantu Anda dalam mengatasi dan mengataskan masalah Anda, dan juga Anda bisa menganggap saya sebagai teman Anda sendiri, sahabat Anda sendiri, dan saya tidak akan menghakimi Anda. Oke, boleh perkenalan. Sebelum perkenalan juga, saya Dasa. Ya, saya mahasiswa semester 8 kebetulan. Semester 8 di Unibra juga? Iya, di Unibra. Oh, dapat rekomendasi dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Oke. Boleh, berarti kita boleh langsung mulai. Boleh. Oke, jadi kenapa nih? Ada apa? Apa yang dirasakan hari ini? Saya kayak ngerasa sedikit, bukan sedikit sih, tapi banyak tertekan dan terbebani karena skripsian dan udah semester 8. Saya tuh kayak masih bingung nanti setelah lulus mau kemana ya, karena belum punya gambaran dan pekerjaan yang masih belum jelas lah, saya masih belum tahu mau gimana. Oke. Terus kenapa bisa nggak tahu itu? Karena saya belum punya gambaran. Belum punya gambaran. Oke. Apa sih yang membuat kamu itu belum punya gambaran? Apa yang membuat kamu menjadi cemas? Apa ya? Sebenarnya saya kuliah karena saya dulu kuliah kan awalnya tuh karena paksaan orang tua saya. Kayak orang tua saya tuh mau punya anak sarjana. Nah, jadi saya dipus buat kuliah. Nah, setelah lulus kuliah ini saya juga kayak ngerasa orang tua itu setelah kuliah pasti kan punya ekspektasi gitu loh. Nah, udah mulai ada omongan kayak nanti setelah lulus kuliah kamu gini-gini ya, kamu bantu gini-gini, walaupun kayak sebenarnya nggak terlalu disampaikan dengan jelas, tapi saya merasa kayak terbebani. Oh, jadi kamu merasa tertekan dengan hal itu. Saya juga paham ya dengan apa yang kamu alami. Oke, terus dari yang kamu ceritakan tadi itu, kamu mengalami gejala-gejala lain nggak? Gejala kayak apa? Gejalanya itu kayak mungkin kamu merasa cemas, terus kamu merasa overthinking atau merasa bagaimana? Ya sih, saya cemas, terus overthinking juga. Kayak gimana ya, kayak saya nanti mau jadi apa, terus saya bisa nggak sih dapat pekerjaan yang sesuai sama keinginan saya. Tapi saya sendiri juga bingung karena saya juga belum tahu saya maunya kayak apa. Terus juga saya tuh ngerasa kalau diri saya itu, pokoknya saya kayak nggak percaya diri gitu loh, kalau saya tuh bisa punya masa depan yang baik. Oke. Tapi ketika kamu merasakan hal itu, apa sih hal yang kamu lakukan ketika kamu merasa cemas kayak yang tadi kamu bilang? Apa yang kamu lakukan ketika hal itu terjadi di diri kamu saat itu? Saya cuma bisa diam terus mengisolasi diri, dan biasanya kalau kayak gitu saya nggak mau ngaku
sebelumnya kamu sudah punya teman belum untuk apa? Untuk kamu ajak curhat, kamu ajak cerita gitu. Nah itu dia, saya tuh juga apa ya, kayak menarik diri gitu ke teman saya. Kayak saya tuh ngerasa tertinggal, kayak pertemanan tuh juga membuat saya terbebani karena hal tersebut. Karena kayak teman kayak udah banyak yang sukses, dia tuh udah tahu, udah punya gambaran jelas tentang arah masa depan dan karir, sedangkan saya tuh masih bingung. Jadi saya tuh kayak ngerasa tertinggal jauh banget gitu, dan malah jadinya ngebanding-bandingin diri saya sama teman saya itu. Jadi kayak saya menarik diri juga ke pergaulan. Oke. Tapi yang membuat kamu minder itu apa dari teman kamu? Ya karena itu tadi. Karena tadi ya. Oke. Tapi apa langkah yang udah kamu ambil di saat sekarang ini? Kan kamu kan merasa tertinggal sama teman kamu. Terus langkah apa yang udah kamu lakuin supaya bisa mengejar ketertinggalan kamu itu? Saya sebelumnya yang kemarin belum kepikiran sih, karena ya saya fokus isolasi diri. Jadi kayak overthinking sendiri sampai akhirnya burnout sendiri. Makanya saya sering ya, saya tuh butuh bantuan. Saya tuh kedepannya harus gimana ya Pak? Tapi untuk tugas-tugas kamu? Tugas-tugas juga, jadi saya suka nunda-nunda gitu loh. Saya juga kayak ngerjain skripsi juga ditunda karena males sih, bener-bener yang jadi burnout sendiri. Oke. Jadi kan kamu bilang kan kamu pengen maju ya, kamu bilang kamu pengen ibaratnya kamu itu mau memperbaiki diri kamu kan. Tapi kamu masih sering menunda tugas seperti itu. Mungkin kira-kira kamu udah punya planning belum ke depannya gitu? Kira-kira apa yang mau kamu lakuin? Saya belum punya planning, tapi saya mau ngelakuin sesuatu, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Oke. Berarti kamu itu belum ada gambaran sama sekali ya? Cuma kamu udah ada kepikiran mau melakukan hal baru, cuma kamu bingung mau apa gitu. Mungkin kalau dari rekomendasi dari saya, mungkin kamu bisa mempelajari hal-hal baru, mungkin dengan hobi kamu itu apa kira-kira? Saya suka dengerin musik, saya suka baca, saya suka menanam. Kamu suka menanam juga ya? Apa kira-kira tumbuhan? Hah? Shopee tanam. Shopee tanam. Di aplikasi Shopee ya? Gak apa-apa. Seenggaknya itu hobi kan? Gak apa-apa. Oke, mungkin dari situ saya bisa merekomendasikan untuk memberi saran kepada Anda. Mungkin Anda bisa melakukan hal-hal baru seperti kan Anda hobi baca, mungkin bisa ditekuni untuk jadi penulis atau mungkin membuat artikel seperti itu. Gimana? Selanjutnya kira-kira nih di suatu kira-kira nih apa nih yang pengen kamu ubah dari diri kamu setelah kamu cerita? Mungkin kamu ada gambaran atau apa? Saya mau seperti yang saya jadi terbuka buat dalamin hobi saya. Mungkin nanti juga saya bakal dapat gambaran saya yang jelas. Siapa tahu dengan hobi saya, dengan memperdalam hobi saya ini, saya bisa menemukan sesuatu yang selama ini saya cari. Terus mungkin saya juga mulai harus pelan-pelan dalam skripsi saya ya. Seperti itu. Mungkin kamu bisa melakukan dari hal kecil dulu. Seperti itu. Terus nanti perlahan mungkin kamu bisa mengubahnya menjadi pelan-pelan aja, jangan terlalu langsung. Itu. Mungkin nanti saya akan coba. Oke. Oke, mungkin gimana perasaannya setelah konseling? Jujur saya kayak ngerasa lega karena perasaan saya tuh kayak akhirnya keluar, ketakutan saya bisa cerita. Karena selama ini kan saya cuma sendiri, dan sholat sendiri. Jadi kayak akhirnya punya kesempatan buat ngeluarin apa sih sebenarnya saya
masalah. Lebih lega ya gitu, lebih tenang gitu. Oke. Oke, mungkin kita nanti bisa lebih lanjut lagi ya untuk penanganan kasus kamu, karena kasus kamu ini kan tidak langsung terselesaikan. Jadi kita butuh waktu lagi gitu untuk melakukan konseling lagi gitu. Oke. Oke, dengan itu saya mengakhiri sesi konseling ini. Jadi nanti sampai bertemu di pertemuan berikutnya aja. Oke? Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early